Kamu pernah bangun masjid? Pernah. Tapi kamu kan orangnya nggak kaya. Memang aku nggak pernah bangun masjid secara utuh. Terus aku cuman kasih AC-nya, iuran 2.000. Insya Allah masuk surga dapat anginnya dikit aja. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi pun amalmu akan dibalas Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat baik. Selagi ada kekuasaan, tanda tangan di ujung jari, pakai untuk membangun masjid. Betul? Kenapa Ustaz sampaikan begini? Ini di belakang saya ada orang-orang yang dititipkan Allah jabatan dan kekuasaan. Pakai bangun masjid. Saya diundang oleh salah satu kantor. Keluar dari kota, masuk jalan, lewat hutan, sudah tertidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Belum sampai juga. Sampai akhirnya kami pun di lokasi. Saya tanya, ini yang mau kita tuju? Iya. Acara kita apa? Peresmian musola. Dalam hati saya, apa? Balon siapa terbang? Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli pedang. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru ini ada balon terbang. Begitulah ibu-ibu yang ada di Sukabumi ingin bawa anaknya pengajian. Anaknya nangis, digendong. Nangis lagi, dibelikan balon. Balonnya terbang, beli lagi. Ternyata tabligh akbar pengajian tidak hanya membangkitkan semangat, tidak hanya membangkitkan iman, tapi juga membangkitkan ekonomi umat. Betul? Gak percaya? Tanya sama yang jualan. Yang jualan senyum. Betul Pak Ustadz? Diperbanyak lagi tabligh akbarnya. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah, sampai ke lokasi. Biasanya Abdul Somad diminta untuk menandatangani prasasti peresmian masjid, kabupaten, kota, provinsi. Musola. Pak, saya tanya, tiba-tiba datang bapak-bapak kumisnya melintang. Iya Pak Ustadz, masa kumis membujur? Ini apa Pak? Banyak orang urusan ke kantor ini nggak ada tempat sholat Ustadz. Jadi saya buat musola ini. Pakai uang negara? Enggak, iuran kami. Bapak jabatannya Kapolsek. Kapolri tinggi, Kapolda, Kapolres, Kapolresta, paling bawah Polsek. Bisa bangun musola dengan kekuasaan. Dan mereka memang nggak terlalu sulit untuk mengumpulkan ini. Kan tinggal print, langsung jadi. Tapi masjidnya nggak masjid al-print. Bayangkan orang sholat di musola pagi, petang, siang, malam. Semua yang urusan. Mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Semua kita yang hadir ini bercita-cita sebelum mati bangun masjid insya Allah. Amin. Saya pergi ke Jombang, Jawa Timur. Ziarah ke makam Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Di sampingnya ada masjid. Saya pergi ke Yogyakarta. Ziarah ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sampingnya ada masjid. Hampir semua ulama meninggalkan masjid. Bagaimana dengan Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia? Belanda pergi, Jepang terbang. Apa yang kekal abadi? Rezim Orde Lama tumbang, datang Orde Baru jatuh. Tapi yang namanya masjid tetap kekal abadi. Masjid kemerdekaan, Masjid Istiqlal, dibangun oleh Presiden Insinyur Soekarno. Allahu Akbar. Kalau mau kekal abadi, bangun masjid. Doakan supaya Ustadz Somad bangun masjid sebelum meninggal. Ngeresmikan masjid udah banyak. Sampai hari ini saya
Kalau dihitung-hitung meresmikan banyak. Berikut ini pengguntingan pita oleh Ustadz Abdul Somad. Berikut ini pemencetan tombol. Akan terbuka tirai nama masjid. Nggak terbuka, macet. Berikut ini penandatanganan prasasti oleh Abdul Somad. Lama-lama saya mikir dalam hati, saya nggak pernah bangun, saya nggak pernah ikut pembebasan tanahnya, saya nggak pernah ikut nyemennya, saya nggak pernah ikut masang karpetnya. Jangan-jangan nanti pas di akhirat berikut ini Abdul Somad dipersilakan masuk surga secara seremonial. Nauzubillah, nauzubillah. Ustaz Somad, itu yang di atas pentas kanan dan kiri Ustadz itu adalah para imam-imam Masjid Agung. Di dalam kepala mereka Al-Quran. Suara mereka merdu. Mereka membimbing sholat. Masjidnya dibangun. Tapi juga imarah memakmurkan masjid. Dari suara muazzinnya, dari bunyi solawatnya tadi ketika saya masuk, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Solawat burdah dilantunkan oleh para imam dan muazzin qori kita tadi, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Berikut ini pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qori juara 1 kota Sukabumi. Di tempat lain kadang baca Masya Allah. Begitu selesai acara pas ditanya, itu qorinya dari mana Pak? Pemain naturalisasi. Kadang subuh-subuh kita tinggal di hotel mau pengajian. Subuh jam 4, jam 3.30 suara ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Ya Allah, begitu sampai ke masjid flash disk. Tapi di Sukabumi saya sudah melihat dengan mata kepala saya. Saya sudah mendengar suara mereka. Agak-agaknya apa rahasia suara mereka ini begitu merdu? Nanti kita tanya. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid tidak hanya sekedar membangun fisiknya, dindingnya, AC-nya, mimbarnya. Tapi juga di dalam ada muazzinnya, imamnya. Jangan kelahi hanya masalah khilafi. Ustaz Somad, ini kami punya universitas di Sukabumi. Oh, warnanya biru muda. Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Betul. Saya, kalau di masjid dekat rumah saya ini biar kurus-kurus gini imam loh. Imam. Saya kalau sholat di dekat rumah saya, Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Tapi ketika saya ceramah di Masjid Muhammadiyah subuh, saya diminta jadi imam. Ustaz Somad silakan jadi imam. Batuk. Kenapa Ustaz nggak mau jadi imam? Memangnya Ustaz nggak bisa? Memangnya suara Ustaz nggak bagus? Memangnya Ustaz nggak hafal ayat? Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Ustadz bisa jadi imam, kenapa nggak mau maju ke depan? Saya tahu di masjid itu bismillahnya sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tahu di masjid itu kalau iktidal sami Allahu liman hamidah nggak baca kunut karena mereka pakai mazhab Ahmad bin Ambal, mazhab Imam Ambali. Imam Ahmad bin Ambal, Imam Ambali muridnya Imam Syafi'i tidak pakai kunut.
Masih dalam ahlus sunnah wal menjaga masjid. Bagus. Tapi menjaga persatuan dalam masjid mesti kita lestarikan. Maka jalan yang paling aman, jalan tengah adalah persilakan imam tetapnya maju ke depan. Apa susahnya ngaku batuk? Ustaz udah bohong. Ustaz kan gak batuk. Saya kan suara saya agak serak-serak dikit. Habis ceramah. Persatuan lebih diutamakan. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu agama, sedangkan beda agama aja kita bisa bersejaga persatuan, betul? Saya kemarin dapat WhatsApp, saya bacakan ya. Kok nggak kebuka? Ustadz Abdul Somad, kabarnya besok mau ceramah di lapangan Merdeka Kota Sukabumi. Tolong nanti sampai di sana, lihat sebelah lapangan tempat takbir akbar ada gereja. Itu gereja saya waktu masih kecil. Mana dia? Ikhtilaf jamaah. Ada yang nunjuk ke sana. Ada yang nunjuk ke sana. Orang Sukabumi, kota santri, mayoritas muslim, apakah bisa bersama dengan saudaranya yang berbeda agama? Kalau berbeda agama saja bisa, apalagi sesama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Yang susah itu beda pilihan politik, Pak Ustaz.